kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup menyediakan setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, Kau telah sediakan ya Bapa. Karena Kau adalah kekuatanku Tuhan, gunung batuku Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sore malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan. Menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari saudara kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang begitu sempurna, yang telah selalu kita terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala syukur bagimu Tuhan. Segala biarlah nama Tuhan ditinggikan atas setiap puji-pujian yang kita naikkan. Nama Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus disenangkan dalam namanya. Tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Dia yang akan membela setiap perkaramu. Dia akan yang selalu membela engkau dalam setiap langkah hidupmu. Kau yang bertahta Tuhan dalam hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu bersamamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada ketetapan-ketetapan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kaki kami tidak tergoyah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Baik Bapa. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Ku
Tuhan, Kau yang turun tangan membela setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap Roh Kudus yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh terus mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami yang di bumi ini Tuhan selalu merasakan Engkau selalu ada Tuhan di setiap jalan langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tumbuhkan iman setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami letih Tuhan. Biar iman kami selalu Tuhan semakin besar dan semakin besar ya Bapa. Sehingga tidak ada lagi Tuhan keraguan saat kami mengikut Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada lagi Tuhan kekecewaan Tuhan saat kami mengikut Engkau Yesus Tuhan. Karena Engkau yang terlebih besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menghadirkan Roh Kudus Tuhan untuk tinggal dalam hidup kami Tuhan. Penolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Di sini
mimbar-mimbar-Mu Tuhan. Biarkan Kau yang beracara atas segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Sebentar ya. Bantu ya kok. Iya. Sore ini kita belajar tentang kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Ya, kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Kepekaan itu apa sih? Kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus kita tahu ya, setiap orang percaya pasti memiliki Roh Kudus. Kalau kita memiliki hubungan yang benar, memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Nah, kepekaan itu apa? Kepekaan itu kemampuan untuk menanggapi, memahami, dan bereaksi cepat. Ini yang perlu ditekankan, bereaksi cepat. Saat kita peka, kita pasti akan bereaksi cepat. Sedangkan hikmat itu apa sih? Orang-orang bilang, kamu berhikmat, kamu harus berhikmat. Dalam mengambil segala sesuatu, keputusan apapun kamu harus berhikmat. Tapi kita nggak tahu hikmat itu sebenarnya apa sih? Hikmat itu kemampuan untuk memahami kebenaran secara mendalam. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Kita dalam kehidupan dalam roh membawa identitas baru, cara hidup baru, dan pimpinan ilahi. Kita buka sama-sama di Roma 8 ayat 1 sampai 14. Roma 8 ayat 1 sampai 14. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini pembedaan, benar-benar pembedaannya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dengan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apabila kita mengingini keinginan daging kita mengikuti keinginan daging kita, berarti secara langsung kita berseteru terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jangan berkata, jangan meminta, aku minta perkenananmu, tapi kamu hidupnya masih di dalam daging. Di sini firman Tuhan berkata jelas, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Catat ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jangan bilang aku anak Allah, aku anak Tuhan, aku anak Kristus, tapi kalau gak ada roh Kristus di dalam kamu, punya siapa? Cek di dalam hati, di dalam diri kita. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dianya huruf besar, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini dicatat. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh kemauannya sendiri bukan anak Allah. Kita lanjut ya. Di sini apa sih? Ada dimensi kehidupan dalam Roh. Dimensi kehidupan dalam Roh itu apa? Yang pertama, saat kita memiliki Roh Tuhan di dalam hati kita, di dalam kita ada Roh Tuhan. Ya, ada Roh Tuhan di dalam kita, kita pasti memiliki status yang baru. Status yang baru itu apa? Tidak ada penghukuman. Karena kita sudah mematikan daging kita. Roh yang ada di dalam kita adalah Roh Kristus. Karena itu tidak ada penghukuman. Ini ada di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Catat ya, ingat baik-baik. Saat kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, tidak ada satupun penghukuman yang dapat menimpa kita. Bahkan tidak ada satupun intimidasi yang bisa menimpa kita. Kita bisa lawan, kita sudah menang di dalam Kristus. Saat demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Syaratnya apa? Syaratnya ada di dalam Kristus. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam Kristus itu yang bagaimana? Apakah orang yang melakukan seenaknya sendiri? Menurut pemikirannya sendiri? Orang-orang yang ada di dalam Kristus itu yang melakukan segala perintah Tuhan. Terus kita buka ya, orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu coba di Yohanes 15 ayat 4. Aku nggak kutip ayatnya. Bentar. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak ada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pola pokok anggur dan kamu nanti. Ya, titik. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Akunya itu huruf besar. Nah, akunya itu huruf besar itu siapa? Akunya itu Tuhan. Nah, aku dan aku di dalam kamu. Akunya lagi huruf besar dan kamunya huruf kecil. Tuhan berarti tinggal di dalam kita. Itu orang-orang yang apa? Tadi apa? Yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak ada penghukuman bagi dia. Nah, itu syaratnya Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Seperti pokok anggur. Selanjutnya. Nah, ini Tuhan itu pokok anggur. Saat kita tinggal, ranting-ranting itu tetap tinggal di dalam batangnya. Anggur itu pasti akan berbuah lebat. Saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan mengaliri kita, yang dimaksud dengan aku di dalam kamu, aku Tuhan di dalam kamu. Nah, itu Tuhan berarti mengaliri. Seperti pohon ini nih, pohon yang sebelah sini ya. Nah, dari nutrisi itu diambilnya dari mana? Dari bawah tanah. Air pun diambilnya dari bawah tanah. Akar-akar itu menyerap air dan nutrisi untuk dialirkan ke ranting-ranting. Nah, itulah kalau misalkan kita terlepas ranting, kita ini sebagai rantingnya. Kalau kita terlepas seperti yang di sebelahnya, mungkin untuk saat pertama kali ranting itu
Begitu juga iblis itu membuat kita tuh seperti itu. Saat kita jauh dari Tuhan, sehari 2 hari kita nggak berasa. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Hati-hati saat hati kita sudah mulai ada warning. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Saat kita sudah mulai jauh dari Tuhan, pasti Tuhan itu memberikan suatu warning di dalam hati kita. Entah itu perasaan gelisah, kok aku gak enak ya, kok kayaknya aku ada yang kurang. Jangan dibiarkan dan jangan dibiasakan. Saat kita sudah mulai ditegur, itu tandanya Roh Kudus sedang menegur. Kamu sudah mulai mau menjauh loh dari aku. Tandanya seperti itu. Nah, saat perasaan itu udah gak enak, sudah mulai aku gelisah loh, aku kok belum misalkan nih, aku belum saat teduh loh tadi pagi loh, aku udah gak enak. Itu dibiarkan lama-kelamaan sampai besok. Lama-lama Roh Kudus tidak berbicara lagi. Kenapa Roh Kudus tidak berbicara lagi? Sedangkan katanya Tuhan itu Tuhan Maha Pengasih. Kenapa Roh Kudus sampai bisa tidak berbicara lagi sama kita? Ya karena kita sudah terputus. Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Ada firman-Nya kan? Jangan mendukakan Roh Kudus lama-kelamaan. Sama aja nih, kalau Roh Kudus itu pribadi, Tuhan itu juga pribadi. Kalau aku ngomong sama seseorang, aku udah berkali-kali ngomong, orang itu cuek aja, orang itu gak menanggapi. Lama-lama juga kita sebagai pribadi, ya males ngajak ngomong. Ya udahlah, terserah, sak-saknya kamu aja, karep-karepmu. Jangan sampai itu terjadi. Saat pertama kali Roh Kudus berbicara, ayo langsung balik. Saat maksudnya udah mulai ngekrok gitu dikit, langsung nempel lagi, cari Tuhan lagi, kejar Tuhan lagi, langsung nempel lagi, biar kita dialiri lagi dengan air yang dari akar. Ini akar itu kan ke bawah ya, di bawah itu kan banyak air dan nutrisi. Tanah itu mengandung banyak nutrisi, dan banyak air itu yang menghasilkan pertumbuhan. Dan begitu juga Tuhan itu apa? Aliran air hidup, itu yang kita perlukan. Aliran air hidup. Kita setiap hari memerlukan aliran air hidup. Air yang kita minum, sebentar aja kita minum terus bisa haus lagi. Tapi saat kita dialiri dengan aliran air hidup, itu hati kita dipuaskan. Hati kita tuh merasa damai, hati kita tuh merasa, aduh terima kasih Tuhan, gak ada tempat di dunia ini yang seindah hadirat Tuhan. Benar, gak ada tempat di dunia ini yang seindah hadirat Tuhan. Kita dipuaskan dan dipuaskan. Nah itu, cari Tuhan benar-benar. Saat kita sudah mulai ditegur oleh Roh Kudus, jangan abaikan Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Ini dicatat, Roh yang memberi hidup, bukan roh yang mati. Daging itu mati atau hidup? Mati. Lah, ini Roh yang memberi hidup yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Hanya di dalam Tuhan yang memberikan kebebasan dari hukuman maut. Saat kita berada di dalam Tuhan, kita dibebaskan oleh hukuman maut. Karena apa? Tuhan yang menjadi perisai kita. Di dalam Kristus, orang percaya dibebaskan dari hukuman dosa. Identitas kita bukan lagi sebagai seorang berdosa, tetapi sebagai anak Allah. Catat ya, saat kita di dalam Kristus, kita sebagai anak Allah. Terus kita tahu gak sih anak Allah itu yang seperti apa? Atau kita cuma sebut Tuhan ini anakmu, tapi kita gak tahu hak-haknya. Anak-anak itu apa sih? Ini salah satunya ya. Hak seorang anak itu apa? Pertama, menerima warisan.
duniawi, orang tua jasmani. Secara nyata dia pasti akan mewariskan kepada anaknya. Nggak mungkin atau jarang banget ada mungkin kasih ke orang ada, tapi kebanyakan ya mungkin 95% lebih lah pasti mewariskan itu untuk anaknya. Terima warisan itu apa? Coba kita buka ya. Firman-Nya di Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita harus menyadari dulu seorang anak itu dapat hak apa sih? Kita sebagai anak Allah. Lah anak Allah itu apa? Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saat kita sebagai anak, kita sudah menyebut Bapa itu, menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Tuhan itu sebagai Bapa kita. Ini hubungan yang dekat banget antara Bapa dengan anaknya. Walaupun zaman sekarang banyak bapak-bapak di dunia ini yang dalam tanda kutip itu jahat, tapi Bapa di surga nggak mungkin berbuat seperti itu. Buktinya apa? Bapa di surga nggak akan berbuat seperti bapak-bapak di dunia. Saat ada 100 anak domba, 99 sudah kumpul loh. Kurang satu aja dicari. Iya, kurang satu aja dicari. Bapak meninggalkan yang 99 dan cari yang satu. Kenapa yang satu dicari? Dulu aku berpikir, Tuhan, itu kan lebih banyak. Kenapa yang itu malah ditinggalin loh? Cuma satu. Mungkin kalau Bapak di dunia udah cuma satu. Tapi enggak loh, kalau Bapak kita di surga tuh enggak. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Malaikat bersorak-sorai, satu jiwa loh. Satu jiwa. Betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Terus kenapa? Kenapa lagi yang satu ini yang dicari? Kalau 99 itu dalam suatu kumpulan, itu mereka sudah berada di dalam komunitas. Mereka pasti berunity. Kalau yang satu terlempar, satu keluar dari kumpulan itu, dari komunitas ini jadi incaran serigala, singa. Ini jadi makanan singa. Itulah kenapa Bapak berusaha untuk mencari yang satu. Tuhan gak mau loh kita jadi incaran iblis. Betapa mulianya hati Tuhan, coba. Betapa sayangnya Tuhan sama manusia. Coba direnungkan. Betapa mulianya Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan sama kita. Sama aku. Satu orang loh dicari. Tuhan gak mau. Gak ada satupun. Gak ada. Kalau bisa tuh gak satupun di antara manusia itu masuk dalam pencobaan. Tuhan sendiri yang mencari loh. Dan setelah ketemu apa? Digendong di bahunya. Bukan dimarah-marahin, enggak. Bukan dipukulin, enggak. Digendong loh. Padahal dalam tanda kutip yang nakal siapa sih dombanya? Kenapa dia misahin dari kumpulannya? Yang nakal kan dombanya. Kenapa Bapak gak mukulin? Enggak. Itu digendong loh. Luar biasa banget gak sih Tuhan? Nah, itu salah satunya. Kita menerima warisan. Warisan itu apa lagi? Itu salah satunya. Warisan itu apa? Kita terima
mendoakan orang dan yang lain sebagainya. Kita terima kuasa yang sama. Kita terima kuasa, itu kita harus mengerti dulu. Saat kita akan mendoakan orang lain, kita harus angkat ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu contohnya ya, enggak kelamaan ya. Terus yang kedua, kita terima kuasa. Terus yang ketiga, kita terima kuasa ada di Yohanes 1 ayat 12. Coba ya, buka lagi. Yohanes 1 ayat 12. Apa firman-Nya berkata? Tetapi semua orang yang mengaku dirinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya apa? Percaya dalam namanya. Harus percaya di dalam nama Yesus. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita nggak pakai nama dalam nama Yesus, ya nggak akan terjadi apa-apa. Makanya nama siapa? Terus yang ketiga, terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Sebagai anak pasti ya, sebagai anak bapak di bumi aja pasti mengasihi anak-anaknya. Bapak yang normal itu pasti mengasihi anak-anaknya. Kalau yang nggak normal ya nggak tahu. Ya kalau yang normal pasti mengasihi anak-anaknya. Walaupun anaknya nakal atau apa, tetap mengasihi, tetap mendidik. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita. Amin. Kita sebut anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di sini diungkapkan lagi, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Karena itu banyak yang ngomongin kamu aneh. Saat kita benar-benar radikal di dalam Tuhan, banyak orang yang ngomong kamu aneh. Kamu masih perlu loh, kamu masih hidup di dunia loh. Tapi firman-Nya berkata, dunia tidak mengenal kita. Karena Tuhan membuat pembedaan yang jelas antara anak-anaknya yang benar-benar anaknya dan anak-anak dunia, anak-anak gampangan. Terus lanjut ya. Kebenaran ini menjadi dasar hidup yang penuh dengan keyakinan. Kita harus menyadari terlebih dahulu kalau status kita adalah anak Allah. Kita harus sadar dulu, jangan mau dibodohin sama iblis. Kita harus sadar dulu siapa sih identitas kita. Kita harus sadar dulu kalau kita tuh anak-anak Allah. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama status baru, dimensi kehidupan dalam roh. Yang pertama status baru, tidak ada penghukuman. Terus yang kedua, pola hidup baru, yaitu pola hidup yang seperti apa? Pola hidup yang menurut roh, bukan daging. Dimengerti ya? Ini satu kalimat, direnungkan coba. Pola hidup menurut roh, bukan daging. Satu kalimat tapi maknanya dalam. Satu kalimat tapi maknanya luas. Saat kita memperoleh pola hidup yang baru, yaitu pola hidup yang menurut roh, bukan daging. Ini ada di Roma 8 ayat 5-8. Bagaimana sih orang yang hidup menurut roh? Kelihatannya tuh apa? Orang yang hidup, orang seringkali berkata, aku sudah nurutin perintah Tuhan loh, aku sudah nurut
kehendak Tuhan, aku udah melakukan kehendak Tuhan. Tapi manusia, kita hidup kan masih hidup di dunia nih. Kita masih hidup di dunia. Manusia itu, sesama manusia itu bisa lihatnya dari apa? Manusia, sesama manusia, antar manusia, teman kita nggak akan percaya kalau misalkan dengan hanya ucapan kita saja. Teman kita barusan percaya saat melihat adanya buah-buah roh di dalam kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu mencerminkan buah-buah roh. Saat orang berkata, aku udah hidup menurut perintah Tuhan, aku udah melakukan kehendak Tuhan. Tapi buahmu itu apa? Itu yang sebagai fondasi, itu yang sebagai pegangan. Dalam hal apapun mungkin manusia bisa berbohong, tapi saat yang buat pegangan itu buah-buah rohnya, menghasilkan buah-buah roh, ada kasih, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pasti ada di orang itu. Saat orang itu karena apa? Kenapa orang yang telah melakukan perintah Tuhan, telah melakukan segala kehendak Tuhan, itu pasti ada menghasilkan buah-buah roh. Karena Tuhan yang mengubah karakter kita. Setiap hari, saat kita teduh, saat kita berdoa, saat kita menyembah, itu sesuatu yang kotor di dalam kita, itu sedikit demi sedikit terbuang, terkikis. Saat kita masuk terus di dalam hadirat Tuhan, saat berada di dalam hadirat Tuhan, itu yang tidak baik itu Tuhan singkapkan, Tuhan buang. Nah, itu pasti menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh ya ini ya tadi ya. Ya, biarin gak terlalu lama. Ya. Pikiran yang dikuasai roh menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Sebaliknya, hidup menurut daging membawa kematian rohani. Pikiran yang dikuasai roh, pikiran kita yang dikuasai oleh roh menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Saat pikiran kita dikuasai oleh roh Tuhan, pasti kita akan berserah kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita masih ada pengharapan, sehingga dapat menghasilkan kehidupan. Pengharapan saat kita berharap itu pasti ada sesuatu kehidupan yang baru. Saat ada kehidupan yang baru, ada damai sejahtera pasti. Kalau nggak ada damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Sebaliknya, hidup menurut daging membawa kematian rohani. Saat kita memuaskan daging kita, saat kita hidup hanya sekedar untuk ego kita, ambisi kita, itu pasti akan membawa kematian rohani. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Pola pikir menentukan arah hidup. Kenapa di sini dikatakan pola pikir menentukan arah hidup? Contohnya ya, orang yang berpikir penuh iman akan lebih mudah berharap dan bertahan. Orang yang berpikir aku punya iman, pasti dia akan lebih mudah berharap dan lebih mudah bertahan. Kalau dia punya iman, dia pasti akan bertahan. Sebaliknya, orang yang memikirkan kebencian akan mudah marah dan menyakiti orang. Itulah kenapa iblis itu menyerang pikiran kita. Iblis akan mengacaukan pikiran kita. Saat pikiran yang diserang iblis itu cara berpikir kita. Pertama dari ketakutan. Nanti gimana? Setelah ketakutan apa? Pasti kita merasakan kegelisahan. Saat kita takut, kita gelisah. Yang ketiga apa? Kita pasti lemah. Kalau kita sudah merasa gelisah, kita udah takut, kita pasti lemah. Lemah pertama mungkin lemah iman. Yang kedua, masuk ke dalam lemah fisik. Ya gak bisa tidur lah, ya kepalanya pusing lah. Nah itulah kenapa kalau dalam peperangan rohani kenakan ketopong keselamatan. Ketopong
pikiran kita dari intimidasi iblis. Bahkan seringkali juga kadang kita juga berpikir hal-hal yang belum tentu terjadi itu sudah dipikirkan, dan itu yang membuat ketakutan. Padahal belum tentu terjadi loh, tapi sudah dipikirkan. Itu cara iblis untuk melemahkan kita. Nah, terus ini yang tadi ya, orang yang memikirkan kebencian akan mudah marah dan menyakiti orang lain. Pasti orang yang memikirkan kebencian, dia pasti ada dendam, akan mudah marah dan menyakiti orang lain. Itu secara refleks. Bahkan mungkin dia nggak sadar kalau hidup dia itu menyakiti orang lain. Tetapi orang yang memikirkan firman Tuhan akan terdorong melakukan kasih. Itulah kenapa hidup kita harus diisi dengan firman. Itulah kenapa kita harus setiap hari baca firman. Karena firman itu apa? Firman itu Tuhan sendiri. Firman itu kan Tuhan sendiri. Saat kita bergaul dengan firman, berarti kita bergaul dengan Tuhan sendiri. Jadi pikiran kita diisi dengan pikiran Allah. Pikiran kita diisi dengan Tuhan sendiri. Tuh, kita buka ya, ini ada di Filipi 4 ayat 8. Apa sih yang harusnya masuk dalam pikiran kita? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau nggak ada yang di sini, nggak usah dipikirin. Kalau yang didengar nggak sedap, nggak usah dipikirin, buang. Kalau yang didengar bukan hal-hal yang mulia, buang. Kita harus punya saringan sendiri di dalam telinga kita. Apa yang harus perlu masuk di dalam telinga kita dan apa yang kita tolak. Nggak perlu dimasukin, nggak perlu masuk kiri keluar kanan, jangan dimasukin dulu. Sebelum masuk kiri pun sudah ditolak, buang dulu. Karena kalau udah masuk dari telinga kiri udah lewatin otak nih, nanti nyantol, ada yang nyantol. Nggak usah, buang aja langsung. Terus apa? Semua yang manis, pikirkan yang manis-manis, yang baik-baik. Karena apa? Karena apa yang kamu pikirkan itu yang seringkali yang terjadi. Semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ingat ya, jadi kalau ada orang ngomong A, orang ngomong B, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, tolak. Pikirkan semua yang seperti ini. Oke, yang ketiga, pimpinan roh, identitas dan arah hidup. Kita buka di Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Yang terakhir tadi ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, anak Allah bukan. Jadi harus dipimpin Roh Allah. Terus kita buka di Yohanes 16 ayat 3. Orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menuntun kepada kebenaran dan memberikan hikmat dalam keputusan hidup. Itulah kenapa kita perlu pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kebenaran di dalam keputusan hidup. Dalam hidup ini kita masih hidup gak sih? Oh, aku berbicara apa yang mati. Kalau kita masih hidup, kita perlu Roh Kudus. Iya, karena kita saat kita masih hidup nih, aku berbicara untuk yang hidup aja lah, yang masih hidup aja. Kalau kita masih, saat kita hidup, kita masih hidup, kita pasti membuat keputusan demi keputusan. Minta Roh Kudus yang menuntun. Gimana
Bener Kak Julian? Ayo bisa pakai atas apa namanya? Terus ada humus gitu-gitulah. Dan yang paling bawah itu air. Ya, paling bawah itu air. Nah, penyembahan yang dalam itu yang sampai ketemu air. Airnya itu apa sih? Air hidup. Air hidup Tuhan sendiri sampai dalam. Benar-benar sampai dalam. Kalau misalkan hanya sampai tanah, itu belum dalam, belum ketemu air, kamu belum dipuaskan. Penyembahan yang hidup, yang dalam itu yang sampai kamu dipuaskan. Aduh Tuhan, aku gak mau berhenti. Aduh Tuhan, gimana aku gak mau. Kemana aku bisa bilang, aduh Tuhan, gimana aku gak mau pengen pulang kalau rasanya di surga seperti ini. Ini aja aku masih di bumi loh Tuhan. Aku, gimana rasanya aku, aduh Tuhan aku. Nah itu aku itu penyembahan yang dalam, benar-benar dalam. Kita merasa dipuaskan. Permasalahan masih ada enggak? Masih ada. Saat kita selesai nyembah masih ada permasalahan, masih ada enggak? Masih, enggak langsung hilang, enggak. Yang utang ya tetap utang, tetap ditagih ya tetap ditagih. Dari hari tadi sales ya tetap datang salesnya hari itu juga. Nah itu. Tapi apa? Tapi cara berpikir kita sudah berbeda. Dan kita sudah mendapat kekuatan yang baru. Tuhan itu mengubah saat kita deep worship. Saat kita menyembah yang dalam, itu Tuhan mengubah segala sesuatunya. Yang diubah pertama cara berpikir kita, yang kedua Tuhan berikan kekuatan yang baru. Itu yang membuat kita tetap bisa berani tetap untuk melangkah. Kita ada kekuatan. Nah, kepekaan terhadap suara Roh Kudus menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan kepekaan terhadap suara Roh Kudus menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kuncinya itu kepekaan kepada Roh Kudus. Ya, kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Cari sampai dapat bisa mendengar suara Roh Kudus. Bukan suara Roh Kudus, suara Roh Kudus. Cari benar-benar. Dengan apa? Yaitu tadi penyembahan yang dalam dengan doa, berbicara dengan Tuhan. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, berbahasa roh lah. Itu membangkitkan semangat. Itu apa ya? Menguatkan roh kita, memperbesar roh kita. Bahasa roh itu bahasa satu-satunya bahasa yang gak dimengerti oleh iblis. Saat kita berbahasa roh, iblis gak tahu kita ngomong apa. Tapi kalau ngomong ini nih pakai bahasa manusia, bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia, bahasa apa aja, bahasa manusia, iblis tahu. Tapi saat kita berbahasa roh, itu bahasa-bahasa yang tidak terungkap. Ada saatnya saat kita berdoa, saat kita masuk dalam sebuah doa yang kita udah gak bisa apa-apa. Tuhan, aku udah gak ngerti Tuhan. Aku udah gak ngerti mau doain ngomong apa Tuhan. Aku udah gak ngerti Tuhan. Karena aku udah doain ini gak terjadi. Aku udah gak ngerti Tuhan. Ini aku gak ngerti mau ngomong apa lagi Tuhan. Berbahasalah berdoalah dengan berbahasa roh. Karena roh kita itu yang akan menolong. Roh kita yang akan memimpin. Kepekaan terhadap suara Roh Kudus menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Gimana caranya untuk berkenan kepada Tuhan? Ya dengerin suara Tuhan, dengerin suara Roh Kudus. Gimana caranya? Balik lagi. Gimana caranya? Kadang orang sekarang itu kan kalau doa, kami minta perkenananmu turun Tuhan. Kami minta perkenananmu turun. Lah hidupmu udah berkenan belum di hadapan Tuhan? Gimana kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap suara Roh Kudus dan lakukan yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan minta. Terkadang bahkan mungkin seringnya yang Tuhan mau itu bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Karena apa? Karena yang kita mau manusia ini terdiri dari apa sih? Daging. Yang kita mau ini mengenakan tubuh kita. Yang kita mau ini apa ya? Mengenakan daging kita.
susah, jalannya penuh dengan air mata, tapi percaya itu baik buat kita. Oke, selanjutnya bagaimana caranya mendengar suara Roh Tuhan? Ya, bagaimana caranya mendengar suara Roh Tuhan? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca. Yang diminta di sini merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca. Roh Kudus sering berbicara melalui firman Tuhan. Semakin seseorang mengenal firman, semakin dia membedakan suara Tuhan dan suara sendiri. Firman, karena firman itu balik lagi, firman itu adalah Tuhan sendiri. Renungkan firman Tuhan setelah dibaca nih, misalkan baca satu pasal, direnungkan Tuhan, kamu ngomong apa sih Tuhan? Bahkan saat kita dalam perjalanan baca satu pasal, mungkin di ayat kedua atau apa, Tuhan udah berbicara loh. Gimana sih tahunya Tuhan berbicara itu untuk kita? Ada sesuatu yang melompat, ada sesuatu yang berbeda dari ayat-ayat yang lainnya. Itu salah satunya. Ada sesuatu yang melompat, atau waktu membaca ayat itu tiba-tiba nangis, atau membaca ayat itu tuh tiba-tiba tulisannya itu seperti terzoom, keinget-inget terus. Nah, itu Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Terus yang kedua, hidup dalam doa. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga belajar tentang peka mendengar tuntunannya. Bukan hanya sekedar berbicara. Kalau hanya sekedar berbicara, yaitu doa makan, Tuhan terima kasih berkati Pak dan kuduskan makanan itu doa, itu juga doa. Itu doa makan, tapi kita nggak mendengar tuntunannya. Maksudnya nggak mendengar Tuhan berbicara apa. Doa itu doa. D, duduk. O-nya omong-omong dengan Allah. Duduk ngobrol dengan Tuhan. Sampai Tuhan juga berbicara. Sampai Tuhan juga ngomong. Bukan satu arah ya, tapi dua arah. Terus yang ketiga, memiliki hati yang taat. Hati yang taat saat dididik taat. Melakukan apapun kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Tuhan lebih mudah menuntun orang yang mau taat. Saat orang itu nggak taat, sudah membengkok ke sana ke sini, udah memberontak, ya Tuhan nggak bisa. Terus yang keempat, hidup dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih peka terhadap teguran dan tuntunan Roh Kudus. Saat kita ditegur, jangan langsung marah. Mungkin secara refleks manusia kalau ditegur itu gak suka, pasti. Dan aku juga seperti itu. Manusia kalau manusia kalau ditegur secara refleks pasti gak suka. Tapi setelah itu direnungkan, tegurannya ini benar gak sih? Ini baik gak sih buat aku? Renungkan. Nah itu. Terus yang kelima, menguji setiap suara dengan firman Tuhan. Roh Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti ya, ini harga mutlak. Roh Tuhan gak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau ada orang yang ngomong katanya dari Tuhan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, berarti bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Gak mungkin Tuhan mengingkari apa yang telah diucapkannya. Gak mungkin. Tuhan bukan seperti manusia. Manusia mudah mengingkari janji. Tapi Tuhan itu tak pernah ingkar janji. Bukan hanya merpati. Merpati tak ingkar janji. Nah, yang terakhir, untuk mendengar suara Roh Tuhan membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mau mulai kapan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Jangan di gereja cuma berkata iya, tapi setelah itu embuh. Aduh, kasihan ibu gembalanya di sini. Nangis doain. Cewek aja.
Sebagai refleksi, yang di belakang juga senyum-senyum. Karena yang antri-antri ini aku. Ayo bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Gak ada lain lagi, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rugi banget kalau apalagi ini sudah di akhir zaman. Ini sudah di akhir zaman kalau kita gak bangun hubungan dengan Tuhan, mau bangun hubungan dengan siapa? Manusia gak bisa ada satupun yang menjamin. Bahkan para petinggi-petinggi pun gak bisa menjamin kehidupan kita. Kita memiliki relasi dengan para petinggi-petinggi, para penguasa-penguasa dunia ini pun gak bisa menjamin loh. Karena jaminan hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan. Perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kepada siapa kita mau meminta, kepada siapa kita mau berlindung. Kadang kita ini gak sadar loh kalau kita ini udah hidup di akhir zaman. 1 tahun, 2 tahun, 3, ini 2026 udah pertengahan ya. Ini 2026 sudah pertengahan. 2 tahun ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Kalau baca, ya pokoknya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bangun hubungan sama Tuhan. Perlindungan kita cuma sama Tuhan tok. Benar, perlindungan kita cuma sama Tuhan tok. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan ini sedang membuat pembedaan loh. Tuhan ini benar-benar sedang membuat pembedaan antara yang baik dan yang jahat, antara gandum dan ilalang. Kita lihat yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Contohnya orang-orang pembunuhan dalam tanda kutip ya, mereka semakin berani enggak? Pencurian segala macam mereka terang-terangan di depan mata loh. Sudah gak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kenal, kejar sampai Tuhan itu kenal sama kita. Jangan sok-sokan berkata aku kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kamu enggak. Kejar sampai Tuhan kenal kita. Gimana tandanya Tuhan kenal kita? Ada perisai Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pembedaan yang Tuhan berikan. Pembedaan dalam hal ini dalam hal apa? Bukan hanya dalam hal materi, mungkin dalam hal materi enggak, tapi ada perlindungan-perlindungan yang kita membuat kita tuh bersyukur. Kita bisa melihat, oh itu Tuhan, oh itu Tuhan. Kalau aku nggak mungkin aku bisa melakukan itu, tapi itu Tuhan. Itu tandanya itu Tuhan kenal kita, Tuhan menjadi pembela kita. Jangan pakai kekuatan sendiri. Akhir-akhir ini mulai dari sekarang jangan pernah pakai kekuatan. Berjalan apapun jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa apa-apa. Bener, kita gak pernah bisa apa-apa kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Permasalahan boleh datang silih berganti, tetapi saat kita menguatkan iman kita, permasalahan itu jadi apa? Jadi pijakan buat kita, membuat kita naik ke atas. Tuhan akan membuat kita terus terbang. Karena kita apa? Kita ini anak-anaknya loh. Kita bukan hambanya. Kalau hamba sama tuannya itu ada kesenjangan. Tapi kalau anak sama bapak, kalau anakku pulang nih, anakku di luar kota, kalau anakku pulang, dia pulang langsung buka kulkas, terus langsung ambil makanan dimakan, ya gak apa-apa karena dia anak. Lah kalau hamba, kalau pembantuku kayak gitu ya aku marah, ya enggak. Nah itu, kejar sampai itu kita benar-benar tuh tahu dulu identitas tuh kita tuh siapa, jangan mau dibodohi iblis. Satu hal yang mungkin membuka mata kita ya, saat Lucifer jatuh, Lucifer itu malaikat bener nggak? Malaikat
Lucifer jatuh itu karena apa? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Benar? Setelah itu diapain sama Tuhan? Dibuang sama Tuhan. Saat Lucifer sudah dibuang, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Tuhan. Itu yang Lucifer mau gak sih? Coba. Yang Lucifer mau, yang malaikat mau, itu Tuhan. Yang malaikat mau, Tuhan gak berkenan loh sama malaikat. Malaikatnya dibuang, tapi Tuhan menggantikan manusia yang seturut dan segambar dengan rupanya. Itu identitas kita, seturut dan segambar dengan rupa Tuhan. Kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Itulah kenapa kita bisa mengaktifkan pelayanan malaikat, karena kita lebih tinggi. Ada satu buku, di buku itu berkata, di alam roh tuh. Jadi orang ini menulis buku, tapi dia mendapat penglihatan di alam roh. Tuhan, malaikat itu ada yang berkata begini, Tuhan kenapa kamu tuh mau datang ke dunia itu sebagai manusia? Manusia terbatas banget loh Tuhan. Manusia nggak bisa tuh menghilang. Manusia di sini ya di sini, terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa kamu turun ke dunia nggak sebagai malaikat? Coba bayangin, sebegitunya berharga kita di mata Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak ada makhluk lain yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Pegang dulu ini, ngertiin dulu ini. Inilah identitas kita. Jangan sampai mendukakan Tuhan. Nanti kapan-kapan ya, ya entah kapan lah mungkin Cidian diajarin untuk pelayanan malaikat, gimana caranya malaikat itu yang bekerja untuk kita. Aku contoh aja nih, contoh kecil tadi pagi anakku dia kan mau tiap hari Minggu kan pelayanan kan. Albert itu kalau tiap hari Minggu pelayanan gereja ibadah mulai jam 9 tapi suruh datang jam 8. Dari perjalanan itu dari tempat dia tidur, dari asramanya ke gereja itu kurang lebih setengah jam. Lah, kalau aku kan orangnya gak suka mepet-mepet, tak WA, tak WhatsApp jam 6.15, dia berarti harus berangkat itu, aku suruhnya jam 7.15. Jam 6.15 belum dibales, belum dibuka, berarti apa? Masih tidur. Aku udah mau marah itu, ya, berarti masih tidur. Jam 6.15 sampai jam 6.25. Jam 6.25 belum dibuka, tak telepon juga nggak diangkat, sama kayak aku di silent. Aku ya di silent gitu sama kayak, nah itu kena sendiri kan. Tapi di situ kan aku marah kan, maksudnya aku, aduh ya ampun, ini anak belum mau pelayanan. Nah terus aku, 6.25 itu belum diangkat juga dan belum dibaca juga. Tak tinggal mandi. Sambil mandi aku ngomong, Tuhan bangunin Albert Tuhan. Aku minta malaikat bangunin Albert sekarang juga. Setelah aku selesai mandi 6.27 Albert udah jawabin, iya sudah bangun. Mandinya 2 menit. Coba, enggak kan aku setelah mandi barusan lihat. Nah, aku setelah mandi kan jam 6:30 lewat, tapi dia balesin 6.27. Dalam waktu 2 menit aku berkata seperti itu, aktifkan malaikat. Aku minta malaikat bangunin Albert, bangun. Nah itu, saat kita gak bisa apa-apa, maksudnya saat kita, daripada aku marah-marah, coba aku marah-marah juga sama
nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tuhan nggak pernah butuh kita loh. Bahkan saat Tuhan mau pakai kita menolak, Tuhan pun bisa memakai orang lain. Ya contohnya aku sendiri aja lah. Contohnya lagi. Aku tuh memang nggak mau. Maksudnya tuh, Jidian kan sering ngomong. Kamu tuh harus bisa lihat begini. Aku tuh memang nggak mau. Tuhan, aku nggak mau. Tuhan, ngapain aku lihat begitulah. Aku maksudnya lihat dalam artinya tuh di alam roh. Lihat setan ini terus segala macam, aku nggak mau. Aku nggak mau lah Tuhan lah, enggak lah. Udah lah, ngapain lihat begituan, aku nggak mau. Dari dulu aku seperti itu, dari dulu. Tapi saat detik kemarin, diceramain aku sepanjang jalan dari Cirebon ke Tegal diceramain tuh 1,5 jam, aku pada nyetir tuh. Dengerin, kamu tuh begini. Sampai akhirnya aku buat pengakuan ini sih. Sampai akhirnya malam itu aku doa. Aku akhirnya dengan berat hati, Tuhan, kalau memang Kau mau beri, aku gak minta Tuhan, tapi kalau memang Engkau mau beri, ya udahlah Tuhan. Tapi itu aku dengan nangis loh. Maksudnya ada sesuatu yang diangkat. Aku rela Tuhan, aku rela. Udahlah, asalkan Kau mau kasih. Aku gak minta Tuhan, tapi kalau Kau mau kasih, ya udah aku terima Tuhan, aku gak nolak. Tuhan luar biasa loh. Tuhan itu luar biasa. Tapi walaupun ya itulah, Tuhan luar biasa banget. Setelah itu, ya bukannya aku bilang aku peka, enggak, jauh. Tapi Tuhan tuh bukakan banyak hal. Padahal dari waktu cuma hari apa sih, hari Senin. Dari hari Senin, ini sekarang hari Minggu. Aku bergumul itu hari Senin malam, itu doa 2 jam aku bergumul gitu malam. Kayak ada sesuatu yang harusnya tadinya kan aku nolak, aku nggak mau, tapi ya udahlah Tuhan, kalau memang Kau mau Tuhan, aku nggak minta Tuhan, tapi kalau memang Kau mau, ya udahlah Tuhan, pakai aku, nggak apa-apa, pakai aku. Itu saat kita sepakat sama Tuhan, ya udahlah. Tapi banyak hal Tuhan bukakan, banyak hal Tuhan lebih banyak berbicara juga, seperti ini, dan banyak hal juga Tuhan lebih mengubah karakter, terutama itu karakter sih. Kalau karunia saat kita gini, saat Tuhan memanggul salib, yang diperlukan itu apa? Saat Tuhan memanggul salib, apakah Tuhan perlu urapan? Enggak. Apakah Tuhan perlu karunia? Enggak. Yang Tuhan perlukan itu kekuatan dari karakternya. Minta sama Tuhan, Tuhan ubah karakterku menjadi karakter Kristus. Letakkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan. Tuhan bisa loh, maksudnya Dia bisa aja, maksudnya dalam tanda kutip Dia menghilang kayak atau apa saat harus memanggul salib, tapi Tuhan gak melakukan itu. Itulah karakter Kristus. Dia rela, walaupun sakit-sakit, walaupun aku gak mau, istilahnya ngapain aku lihat kayak gitu, mendingan aku tidur nyenyak kan. Nah buat apa gitu. Ya udah, maksudnya ya kejar Tuhan sampai benar-benar Tuhan mengenal kita, sampai Tuhan saat kita pulang, Tuhan itu seperti seorang bapak menyambut anaknya. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dan sambil dipakai mahkota. Mulia banget gak sih? Cuma itu yang dicari, cuma itu. Cari dunia, cari uang, gak ada habisnya. Orang cari uang itu sampai mati, bener. Orang itu cari uang sampai mati, karena memang kita masih secara logika, kita memang masih makan juga perlu uang. Tapi itu uang itu bukan segalanya. Walaupun segalanya perlu uang, uang itu gak segalanya. Yang segalanya itu Tuhan. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu berkat, bahkan Tuhan juga bisa menutup pintu-pintu berkat. Saat berkat itu bukan dari Tuhan, kita harus menolak,
Kita harus berani menolak saat berkat itu bukan dari Tuhan. Karena kalau berkat yang bukan dari Tuhan itu membawa pada kebinasaan. Kamu mau memuaskan dagingmu, kamu mau memuaskan ambisimu, kamu mau memuaskan egomu, atau kamu mau menyenangkan hati Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Karena kita manusia tetap dikasih kehendak bebas. Tapi satu hal yang aku bilang sekali lagi, jangan pernah sia-siakan Tuhan. Cari Tuhan selama dia masih mau ditemui. Cari Tuhan benar-benar. Kalau mau melakukan apa-apa pagi-pagi, pagi hari, libatkan Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau begini Tuhan. Boleh enggak? Tanya, bukan cuma laporan saja. Tanya, boleh enggak Tuhan? Kalau ada satu jalan yang seperti ini, ya udah nggak usah dilakuin. Walaupun itu menurut kita baik, kita nggak pernah tahu ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kita nggak pernah tahu jalan di ujung sana. Tuhan yang udah tahu. Nurut aja, udah nurut aja. Mari kita berdoa. Oh Jesus.
menaikkan syafaat-syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, api kuasa Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan memberikan kekuatan keperkasaan Tuhan. Selepas dari tempat ini Tuhan, mereka tidak sama seperti kemarin Tuhan. Ada sesuatu yang baru dinyatakan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang Kau kirimkan Tuhan. Engkau kembali Tuhan jiwa-jiwa ke tempat ini. Banyak dan lebih banyak Tuhan. Tidak ada bangku kosong Tuhan di antara kami. Semua jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan di tempat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Mereka Tuhan hidupnya Tuhan dalam segala keadaan dan kelimpahannya Tuhan. Engkau berkati supaya benar-benar Tuhan Engkau temukan mereka Tuhan dengan aliran sungai kehidupan untuk mendapatkan Tuhan pekerjaan. Engkau berkati mereka Tuhan supaya Tuhan ada persediaan makanan di rumah-rumah mereka Tuhan. Ada banyak Tuhan berkat-berkat yang mengalir Tuhan, keberhasilan Tuhan Engkau nyatakan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, supaya benar-benar kami menjadi kesaksian yang hidup yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita sambil mendengarkan beberapa pengumuman ya saudara. Persembahannya bisa diberikan di kotak belakang dengan dimasukkan ke amplop yang telah tersedia. Pengumuman yang pertama, setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada doa syafaat online. Secara online kita bisa yang rindu untuk ikut berdoa bersama bisa minta link Zoom-nya ke Ibu Abigail Dian atau ke Ibu Sinta. Hari Rabu kita ada komsel bersama di tempat ini di jam 6:30 malam. Hari Kamis kita ada worship night di tempat ini juga jam 6:30 malam. Baik komsel maupun worship night, mari kita ajak saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita untuk kita bergabung bersama-sama. Hari Sabtu kita juga ada reading Bible di tempat ini jam 6:30 malam juga. Hari Minggunya kita beribadah bersama, satu kali ibadah yaitu jam 5 sore. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh menabur Tuhan di tempat-Mu Tuhan, di rumah-Mu ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan persembahan yang kami taburkan Tuhan boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk boleh berguna Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum memberi Tuhan. Biarlah setiap kerinduan mereka Tuhan Kau yang tahu Tuhan. Setiap keinginan apa yang mereka butuhkan Tuhan Kau yang lebih tahu ya Bapa. Dan Kau yang sanggup membela setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah setiap kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya,
kita angkat tangan, kita mau menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan, luputkan kami semua dari segala yang jahat. Tuhan, Engkau yang menjaga setiap keluar masuk kami Tuhan. Tuhan, sembuhkan kami. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Semua yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Dan Tuhan, semua yang menderita Tuhan, Kau berikan penghiburan. Yang membutuhkan terobosan, Tuhan, Kau berikan terobosan Tuhan. Tuhan, semua yang terikat kepada yang jahat Tuhan lepaskan. Tuhan, semua yang sedang gelisah Tuhan berikan shalom. Tuhan berikan shalom. Tuhan berikan tangan-tangan kepada setiap tangan yang terangkat. Apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Dan setiap seluruh keturunanmu diselamatkan Tuhan.